Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lukmanul Hakim. Saya adalah dosen tetap dari Prodi Sistem Informasi STIMIK UERA. Dengan nomor induk dosen saya 0312098301. Saat ini saya sedang mengikuti sertifikasi dosen gelombang 1 dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKPT dalam bidang Tridharma. Adapun mata kuliah yang saya ampu adalah Bahasa Pemrograman Web 1 dengan bobot 3 SKS. Bentuk dan sifat kuliah adalah teori dan praktikum pada semester ganjil tahun 2024-2025. Untuk deskripsi dari mata kuliah ini yaitu membahas konsep dasar pengembangan aplikasi website dinamis menggunakan PHP dan MySQL. Mahasiswa akan mempelajari struktur data dan sintaks dasar dari PHP termasuk tipe data, kontrol alur program, serta penyataan kondisional dan pengulangan. Selain itu, mahasiswa juga akan memahami konsep manajemen basis data menggunakan MySQL dan PHP MyAdmin, serta mengimplementasikan koneksi antar PHP dan database. Konsep pembelajaran mencakup praktikum pembuatan form input dan output, metode pengiriman data, serta pengembangan aplikasi dasar CRUD atau Create, Read, Update, Delete dengan dukungan jQuery. Di akhir perkuliahan, mahasiswa akan mampu mengimplementasikan konsep web hosting dan membangun sebuah grand project berupa website interaktif yang terintegrasi dengan database MySQL. Capaian pembelajaran lulusan atau CPL dari mata kuliah web programming adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah sikap, menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri. Adapun untuk pengetahuan, mahasiswa memiliki pengetahuan sesuai dengan capaian pembelajaran program studi sistem informasi. Mampu memformulasikan permasalahan di dunia industri berdasarkan konsep yang terkait dengan bidang pemrograman, jaringan, dan keamanan data. Untuk keterampilan umum, mahasiswa mampu melakukan analisis, mendesain secara profesional pengolahan basis data dengan cara menggunakan tools rekayasa perangkat lunak, jaringan komputer, komputer grafis, dan aplikasi multimedia. Berpikir kritis, mengidentifikasi akar masalah, dan pemecahan secara komprehensif, serta mengambil keputusan yang tepat berdasarkan analisis, informasi, dan data. Dan yang terakhir adalah keterampilan khusus, yaitu mahasiswa mampu membangun aplikasi web dan mobile pada dunia bisnis meliputi software development, software integration, software maintenance, manajemen, dan komunikasi secara personal dan teamwork, serta mampu memecahkan masalah dalam bidang keamanan data dan informasi melalui pendekatan inter dan multidisipliner. Untuk metode penilaian, yaitu tugas harian, ujian tengah semester, dan ujian akhir semester yang berbentuk project based learning. Dan komponen penilaian yaitu tugas 10%, tugas 2 10%, UTS 30%, UAS 40%, dan kehadiran 10%. Baik, untuk tahap berikutnya, marilah kita simak video pembelajaran mata kuliah web programming 1. Baik, selamat pagi semuanya. Pagi. Ya, terima kasih sudah hadir di mata kuliah saya ya. Jadi hari ini atau pagi ini kita akan sama-sama belajar ya tentang web programming. Nah, jadi materinya nanti sudah saya siapkan ya di slide, dan untuk materinya sebenarnya teman-teman semua atau mahasiswa semua bisa mendownloadnya ya di si akad kita ya, seperti itu. Nah, nanti akan ada beberapa tugas juga yang akan saya kasih. Kemudian selain tugas, nanti untuk tugasnya sendiri kita bentuknya adalah project. Nah, jadi di akhir dari pertemuan di mata kuliah kita itu akan ada namanya
presentasi project seperti itu. Ya, nanti untuk lebih jelasnya akan saya paparkan berdasarkan dari slide yang sudah saya buat. Seperti itu. Ya, semangat ya semuanya ya. Oke. Terima kasih juga untuk hari ini yang sudah pagi-pagi sudah datang. Artinya kita akan memulai saja untuk materinya. Nah, di sini untuk pembahasannya itu kurang lebih ada 5, ya, yaitu pertama adalah untuk tujuan pembelajaran, kemudian ada kontrak perkuliahan, kemudian pembagian tugas kelompok, instalasi web server, sama pengenalan web programming. Jadi ini sebenarnya masih dasar. Jadi semuanya itu didasari dari ilmu web yang paling dasar dulu. Kenapa? Karena ini namanya juga web programming 1. Berarti ada lanjutannya dong Pak? Ya ada. Nanti ada web programming 2, ada web programming 3. Tapi biasanya di semester berikutnya. Seperti itu. Oke, langsung saja. Untuk yang pertama adalah tujuan pembelajaran. Nah, untuk tujuan pembelajaran dalam mata kuliah web programming 1 adalah diharapkan mahasiswa memahami dan mengerti konsep dasar dan mampu membuat sebuah web. Ya, baik itu web sistem informasi, web penjualan, web inventory, dan lain sebagainya. Jadi semuanya itu adalah materi-materi atau pembuatan web tentang web sistem informasi ya. Nah, kemudian untuk RPS-nya ini kemudian saya sudah buatkan kurang lebih seperti ini ya. Ini yang bisa kalian lihat di dalam slide ya. RPS ini dibagi jadi 16 pertemuan maksudnya. Yang pertama adalah kita akan bahas tentang konsep dasar web, kemudian pengenalan web server dan editor PHP. Kemudian yang kedua ada dasar-dasar PHP, variabel, tipe data, kemudian struktur kontrolnya, kemudian branching, if then else, if majemuk, kemudian pembuatan form lanjutan, kemudian ada review atau quiz. Nanti biasanya kita akan adakan seperti ujian menjelang UTS ya. Kemudian di pertemuan 8 kita UTS, kemudian pertemuan 9 melanjutkan lagi yaitu pengenalan database MySQL. Kemudian cara memakai PHP Madmin ya. Nah, kemudian CRUD atau create, read, update, delete. Kemudian ada juga metode get, post, aritmatika, kemudian aritmatika nested dan lain sebagainya. Kemudian membuat web dengan database. Nah, ini studi kasus. Jadi nanti kita akan kolaborasikan tuh semuanya, mulai dari pembuatan database-nya, kemudian nanti juga ada pembuatan sampai pembuatan webnya. Nah, kemudian untuk di 14 itu ada pengenalan jQuery, yaitu tambahan ya. Biasanya itu di website itu ada semacam tampilan yang harus ditambahkan. Fungsinya buat apa? Ya, untuk mempercantik tampilan dari sebuah web. Jadi nggak kaku, gitu ya. Dan selanjutnya adalah membuat aplikasi CRUD plus jQuery-nya. Jadi udah lengkap tuh. Ya. Dan diharapkan juga nanti di ujian semester akhir itu semuanya untuk membuat sebuah project. Yaitu projectnya adalah project website secara kelompok. Nanti kita akan bagi-bagi nih kelompoknya di sini ya. Oke, lanjut. Nah, di sini ada kelompok yang mana sudah saya bagi-bagi nih. Tujuannya adalah supaya mahasiswa bisa merangkum dari materi yang sudah disampaikan, kemudian diaplikasikan dalam bentuk sebuah web. Jadi, ya harapannya sih mahasiswa semua di sini bisa membuat sebuah web dengan baik, bagus, tentunya dengan output yang ya misalkan bisa dipakai dan lain sebagainya. Ya syukur-syukur itu bisa dipakai sendiri. Jadi saya sering menyampaikan kepada mahasiswa, belajarlah membuat web itu untuk diri sendiri dulu. Setelah itu barulah nanti bisa untuk teman atau untuk
rekan, atau bahkan perusahaan. Jadi minimal teman-teman semua ini punya portofolio, artinya punya output yang bisa digunakan untuk membuat sebuah web, kemudian itu bermanfaat buat kita semua, terutama untuk masyarakat. Harapannya seperti itu, ya. Nah, nanti kelompok ini kita bagi, misalkan di sini ada 5 kelompok, ada, ya betul, ada 5 kelompok, kemudian ada dibagi menjadi beberapa mahasiswa, ya di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, ini juga 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya ya. Nanti temanya itu akan kita tentukan. Temanya itu membuat apa aja. Ya, seperti itu. Nah, untuk kelompok ini biasanya akan kita buatkan secara acak atau mungkin boleh independen dari mahasiswa. Artinya silakan aja mahasiswa untuk bisa menentukan sendiri ya kelompoknya. Nah, ini adalah tugas temanya. Jadi di sini ada, saya siapkan di sini 7 web sistem informasi sekolah misalkan, kemudian web informasi toko kue, kemudian toko baju, universitas atau kampus, kemudian perpus, kemudian toko bunga, kemudian komunitas. Pak, boleh nggak milih? Nah, nanti ini kita undi aja ya. Karena biasanya mahasiswa itu pengen yang mudah-mudah. Pak, pengennya yang bagus, pengennya yang gampang. Nah, supaya adil, ini kita acak. Ya, seperti itu. Mungkin nanti di pertemuan berikutnya boleh nanti sudah kita tentukan ya. Saya akan lanjut dulu untuk berikutnya ya. Nah, oke, langsung aja untuk masuk ke materi. Jadi materi kita adalah web programming 1. Jadi judulnya aja web programming, berarti membuat sebuah program atau program dengan website ya. Nah, banyak di kita itu artinya sudah banyak di perusahaan-perusahaan yang hire ya, atau meng-hire itu bahasa Indonesia apa? Merekrut pegawainya dari kalangan programmer. Fungsinya buat apa? Ya salah satunya adalah untuk membantu perusahaan dalam hal mungkin dia tidak perlu repot untuk tidak perlu repot untuk membuat keluar. Artinya dia cukup menggunakan sumber daya yang ada, kemudian nanti bisa dibuatkan oleh programmer tersebut sehingga membantu perusahaan. Ya. Nah, jadi tujuannya nanti seperti itu. Jadi Anda tujuannya adalah di sini salah satunya untuk bisa menjadi seorang programmer, khususnya web programming. Itu sih tujuan utamanya. Ya, mungkin sini ada niat atau mungkin ada kepikiran ingin menjadi seorang programmer gitu. Ada ya, ada ya. Jadi itu bagus tuh, karena nanti di perusahaan itu bahkan untuk saat ini juga banyak sekali lowongan-lowongan ya dalam dunia IT, khususnya web programming seperti itu. Nah, ini kita bicara tentang internet. Internet adalah pendekan dari internetwork. Ya, jadi artinya adalah rangkaian komputer yang saling berhubungan. Ya, interconnection. Jadi semuanya itu menjadi satu kesatuan. Biasanya terhubung menggunakan ini. Apa ini? TCP, IP. Ya, jadi biasanya menggunakan domain yang bisa diakses ya. Misalkan kalau di pendidikan domainnya menggunakan SCHID untuk sekolah, kemudian untuk kampus pakai apa tuh? Pakai ACID ya. Untuk pemerintah GoID, untuk kalangan bisnis .com ya, .id, .net, banyak ya. Itu semuanya sudah bisa kita pesan dan bahkan bisa kita beli ya, seperti itu. Jadi semuanya terinteraksi menjadi sebuah kesatuan ya. Nah, di sini disebut dengan internet. Nah, di dalam internet sendiri juga ada namanya istilah. Istilah yang pertama adalah ada www atau World
wide web, kemudian ada website, webpage, homepage, browser, URL, HTTP, DNS, TCP, IP, hyperlink, web browser. Jadi semuanya ini adalah istilah di dalam bentuk web programming. Ya, mungkin di sini ada yang sudah tahu ya, www gitu ya. Biasanya kita bilangnya www gitu ya. Ya, atau HTTP ya, kemudian TCP IP dan lain sebagainya. Ini adalah istilah-istilah yang mungkin nanti Anda banyak akan menemukan istilah itu ketika Anda mendalami sebuah website. Kayak gitu ya. Oke. Nah, tentunya ya ini awal ya. Jadi tentunya ketika Anda ingin membuat sebuah web, ada syarat khusus yang harus Anda capai atau harus Anda penuhi, yaitu salah satunya adalah apa ini? Menginstal namanya web servernya dulu ya. Mungkin ada yang tahu antara web server dengan yang sudah hosting. Ada yang ini enggak punya pengalaman? Ya, Ariel coba. Web server itu jadi web yang sudah bisa diakses oleh publik, dan kalau web hosting itu ya dia sudah bisa banyak orang. Kalau web server itu kayak yang si local host, nah itu nanti jaringan lokal aja. Oh, berarti dia tidak bisa diakses keluar ya? Betul. Oke. Kalian yang lain? Samuel. Nah. Sama aja juga kalau itu lebih bisa hosting. Untuk yang Hosting. yang hosting. Sama aja isinya bukan Ya. Sama ya. Cuma beda pengaksesan. Ya. Oke. Ya, jadi sebenarnya benar, jawabannya dua-duanya benar ya. Fungsinya adalah sama untuk mengakses. Cuma aksesnya ada yang secara publik, ada yang secara lokal. Kalau lokal itu ya web server yang lokal. Misalkan kita untuk exam kita install di PC atau di laptop, kemudian nanti kita sendirilah yang bisa mengakses. Tapi orang lain nggak bisa. Ya, tapi kalau udah hosting itu biasanya secara publik, artinya yaitu webnya itu bisa diakses oleh orang lain, bisa dilihat orang lain. Tentunya itu ada cara lagi ya untuk sampai dia menjadi hosting seperti itu. Ya, oke. Nah, apa aja yang ada? Sebenarnya ini banyak nih. Ya, ada Exam, ada WAM, ada Apache, ada AppServe. Mungkin ada yang baru. Apa tuh? Laragon, kemudian. Ya, ada lagi. Banyak sebenarnya ya. Itu tergantung pilihan dari masing-masing mahasiswa mau yang mana. Secara fungsi sama gitu. Tapi memang untuk yang saya contohkan nggak semuanya. Saya akan mencontohkan salah satu aja. Karena biasanya kalau untuk yang lainnya itu ya untuk penginstalannya boleh dicoba lah ya. Nah, tergantung, misalkan di sini lebih condong pakai Laragon. Misalkan saya Pak lebih condong ke pakai Laragon, ya nggak apa-apa. Atau misalkan saya lebih pakai Exam. Saya pribadi sebenarnya lebih Exam karena kemudahannya ya. Ada juga yang terlalu familiar Pak pakai Exam. Saya pengennya pakai Laragon. Ya silahkan aja sih ya. Kalau itu kembali lagi ke masing-masing mahasiswa mau pakai yang apa. Ya, seperti itu. Oke. Saya lanjut dulu ya. Nanti kita polanya itu sambil jalan, boleh sambil diskusi ya. Jadi tidak semata-mata kita hanya untuk mendengarkan ceramah itu. Jadi semuanya itu sebenarnya ini praktek, cuma saya awali dengan teori dulu. Karena sesuatu itu harus diajarkan awalnya dulu. Ya, gitu. Nanti boleh sama-sama kita akan coba buka ya di aplikasi yang ada di laptop atau di komputer. Nah, untuk penginstalannya sebenarnya ini gampang ya. Anda cukup kunjungi ini aja nih, www.apache-org/index.html. Nah, itu biasanya langsung mengarahkan ke web sendiri ya, atau web exam sendiri, kemudian baru Anda nanti pilih download. Udah selesai. Ya, seperti biasa lah, di download dari awal sampai akhir. Kemudian baru nanti pada saat
Anda menginstal, nah nanti bentuknya seperti ini. Ya, seperti biasa di next ya. Nah, untuk penyimpanannya sendiri ini sebenarnya opsional ya. Boleh di C, boleh di D, boleh di E, tergantung partisi harddisk masing-masing. Kadang-kadang ada yang laptopnya harddisknya sampai A, B, C, D, E, F, G, wah banyak banget ya. Ada juga yang cuma A, B, nggak ada ya, C, D, gitu. Ada juga yang cuma C aja. Ya, jadi itu biasanya tergantung dari bawaan PC atau laptop. Tapi sebaiknya kalau untuk secara defaultnya sih untuk exam ini akan terinstalnya di C exam. Nah, itu defaultnya. Tapi kalau diatur bisa nggak Pak? Boleh aja. Di D misalkan. Nah, silakan. Nah, itu biasanya akan apa namanya? Akan lebih ya sebenarnya itu pilihan sih ya. Pilihan aja. Ya, kenapa saya lebih di D? Takutnya nanti install ulang, kehapus, akhirnya habis tuh untuk file yang ada di C ya, seperti itu. Oke, lanjut. Nah, seperti ini ya. Ketika sudah berhasil terinstall, barulah nanti Anda semua akan disuguhkan dengan tampilan exam control panel. Ini kebetulan saya pakai PC yang 322 ya. Kemudian nanti cukup Apache dan MySQL. Kalau untuk yang lainnya, FileZilla ini biasanya untuk mengirim data ke hosting. Kemudian untuk yang lain-lainnya, sepertinya ini kita tidak perlu dulu ya. Kita cukup dua ini aja dulu. Nah, untuk filenya itu nanti akan semua kesimpan di dalam exam htdoc. Kemudian nanti disinilah folder-folder untuk pembelajaran kita disimpan. Ya, jadi nggak sembarangan langsung menyimpannya di D misalkan. Nah, itu nanti sulit untuk kita menjalankan aplikasinya karena semuanya sudah ditentukan dan ini aturan baku ya, jadi teman-teman atau mahasiswa semua nggak bisa menentukan sendiri, artinya dia harus memang berada di dalam folder itu. Nah, oke, sampai sini mungkin ada yang mau disampaikan dulu atau ada opini lain atau mungkin pertanyaan. Ya, jadi kita boleh sambil diskusi ya. Artinya teman-teman semua atau mahasiswa semua di sini kita mengalir aja, ya seperti itu. Ada mungkin? Kalau tidak ada saya lanjutkan. Lanjut dulu. Kira-kira kalau misalkan kita gini, ini saya kan mau belajar ngoding gitu ya, tapi kok saya orang-orang sekarang ini kayak menggunakan PHP ya, PHP masih buatin ini sekarang. Ya, jadi untuk coding sebenarnya sekarang udah banyak pilihannya. Kita ada PHP, mungkin dulu kita pakai PHP native misalnya. Kemudian ada framework, kemudian ada model lainnya, misalkan pakai kalau framework kan misalkan bisa pakai Laravel, CI, kemudian bisa juga pakai yang lain. Nah, itu tergantung kebutuhan. Mungkin kalau kebutuhannya cuma untuk membuat sebuah web yang sederhana, sebenarnya yang PHP native pun masih worth it. Tapi kalau misalkan untuk yang model mungkin agak kompleks, kemudian dia levelnya buat perusahaan dan lain sebagainya, yang mungkin menggunakan sistem yang cukup rumit, nah itu biasanya sih harus menggunakan yang terkini, misalkan dengan framework, Laravel, dan karena tujuannya adalah untuk menstabilkan. Ya. Mungkin ada yang kurang dari PHP native, nah, tapi di framework misalkan ini lebih powerful nih, seperti itu sih. Ya, kurang lebih seperti itu. Ya. Nah, kita lanjut dulu ya. Ini saya mau ke editor. Nah, editor ini adalah hal yang penting. Kenapa? Karena kita mau ngoding di mana kalau tidak ada tempatnya. Kayak gitu. Ya, jadi memang harusnya di sini ya ngoding pakai tempatnya. Apa aja sebenarnya banyak ya. Tapi saya ambil 4 dulu deh. Ya, misalkan ada Visual Code Studio, kemudian ada Sublime, kemudian ada Notepad++, ada Bracket dan lain sebagainya. Nah, tapi yang akan saya gunakan adalah nanti yang ini, yang Visual Studio Code. Ya, karena ini akan menurut saya ini sangat powerful
ya dibanding Notepad++ misalkan. Karena ini bisa berbagai macam bahasa pemrograman. Walaupun ini juga bisa. Tapi ini biasanya sudah disertai dengan terminalnya, kemudian bisa kita langsung jalanin hasil codingannya di sini di Visual Studio Code. Ya, seperti itu. Nah, tapi kalau misalkan mahasiswa mau pakai yang ini atau ini, sebenarnya sih boleh-boleh aja sih. Ya, tapi saya lebih fokusnya saya ke Visual Studio Code. Pak, kapan prakteknya? Nah, prakteknya itu di pertemuan 2 saya biasanya. Ya, jadi sebelum kita memulai praktek, itu biasanya saya awali dengan teori dulu. Supaya Anda memahami dulu apa yang dimaksud dengan web programming. Barulah nanti kita akan coba seperti itu. Atau mungkin bisa dicek dulu di masing-masing PC-nya apakah sudah terinstall examnya, bisa dicek masing-masing. Nah, kemudian yang keduanya Visual Studio Code-nya. Nah, sudah ya. Nah, itu berarti kita sudah bisa untuk bisa dipakai seperti itu. Untuk materinya kita akan cobanya di minggu depan. Oke, jadi ini contoh ya, seperti itu. Ya, ada yang mau ditanyakan sebelum ditutup, karena memang untuk materinya sendiri sebenarnya kita dari teori kemudian pengenalan. Ya. Ada yang saya kurang paham kayaknya Pak. Ya, karena kan tadi kita di penjelasan kayak membahas tentang PHP gitu kan ya. Tapi pas tadi Pak ingat Bapak tunjukin gimana cara mengodinya, kok kita pakai ML ya? Apakah PHP ini sama atau beda? Ya, seperti yang sudah disampaikan bahwa itu adalah basicnya dulu. Ya, karena ibaratnya turunan. Artinya PHP sebenarnya boleh aja langsung coding PHP. Cuma kalau untuk sifatnya dia untuk membuat form, tabel, kemudian membuat label, membuat teks berjalan dan lain sebagainya, itu memang dasarnya itu dari bahasa HTML. Jadi tidak serta-merta langsung ke PHP. Kalau PHP tugasnya apa? Biasanya untuk variabel, aritmatika, kemudian untuk mencari, membuat algoritma. Barulah itu di situ. Ya. Jadi itu harus ada yang dulu buat membuat fondasinya mungkin ya. Baru kita bisa buat PHP-nya. Ya, kira-kira seperti itu. Ada lagi dari yang lain mungkin? Selain Ariel, dari tadi hanya Ariel terus nih. Aktif di kelas. Ya, jadi kita interaksi antara mahasiswa dengan dosen ya harus seperti ini. Jadi kita pola pembelajarannya jangan satu arah, tapi 2 arah. Kalau satu arah, seolah-olah tuh saya menceramahi Anda. Wah. Jadi kita modelnya itu adalah model yang yang bisa komunikasi. Cukup ya? Cukup. Oke, terima kasih atas kehadirannya dan tetap semangat untuk bisa menggali ilmu, terutama di bidang web programming. Ya. Demikian, selamat masih pagi. Ya, masih pagi. Ya, selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi video pembelajaran dari mata kuliah Web Programming 1 pada Prodi Sistem Informasi Kampus Timik Kuera. Dan video ini adalah salah satu syarat untuk mengikuti sertifikasi dosen tahun 2025 dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT. Saya Lukmanul Hakim, MKOM, undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.